kami dan teman-teman juga mau tahu seberapa perkembangannya sih Pak smartphone penggunanya di Makassar. Oh iya. Iya Pak. Pengguna smartphone kalau dihitung secara statistik atau ada satu penelitian itu belum ada secara ilmiah untuk menghitung pooling dan sebagainya, tapi secara kasat mata orang sudah mengarah ke Android sekitar 1 juta. Ya, ada. Oh ya, kalau di Mili sendiri di grup Facebook Android Makassar sudah bergabung sekitar 2.000. Oh, banyak juga ya. 2.000 member. Kebetulan ada Android Makassar, ada webnya, kalau bisa ditampilkan web android-makassar.com. Membernya itu sekitar 1.200. Jadi untuk mengklaim bahwa peningkatannya itu besar memang cukup ada bukti, ada data bahwa forum diskusi di web cukup lancar, cukup aktif. Kemudian di grup Facebook juga cukup aktif. Kopdarnya juga cukup aktif. Ya nanti kita sharing. Nanti saya akan menjelaskan sedikit tentang pengalaman selama membangun komunitas Android di Makassar. Dan kalau di search di Google dengan kata kunci komunitas Android, di halaman pertama baris keempat Android Makassar, di atasnya Android Indonesia. Jadi secara skala nasional kalau diskusi tentang Android Makassar juga cukup diperhitungkan. Oke Pak, terima kasih banyak. Mungkin lanjut ke Mas Arief kali ya. Pengguna smartphone itu sudah banyak sekali Mas Arief. Jadi sebenarnya gimana sih tingkat keamanan? Apakah ya gimana sih cara pakai smartphone itu supaya aman, terus juga supaya maksimal lah intinya. Kan banyak untuk saat ini pengguna smartphone ya hanya digunakan untuk telepon dan SMS saja gitu loh. Jadi ya kalau saya beranggapan mubazir. Nah mungkin bapak-bapak semua di depan bisa berbagi pengalaman. Gimana caranya supaya kita punya smartphone itu bisa maksimal gitu loh, maksimal dalam hal penggunaan, terus maksimal dalam hal keamanannya. Mungkin dari Mas Arief dulu, silakan Mas Arief. Ini kalau saya bisa kasih pandangan sedikit, ini kalau misalnya kita pandang dari sisi developer mobile application sendiri, saya ini melihat bahwa mobile application ini kebanyakannya sekarang pengembangannya di user interface gitu. Jadi bagaimana supaya membuat interface-nya tambah bagus dan tambah mudah. Tapi sedikit developer yang berpikir bagaimana untuk membuat aplikasi tersebut aman. Sebagai contoh nyata ini yang kemarin saya uji coba, jadi saya mencoba menggunakan smartphone menerima SMS. Saya menggunakan satu smartphone dan saya menggunakan satu nomor Nokia tua gitu. Nah, di smartphone itu saya bisa lihat message sender. Jadi informasi tersebut sepaket dari nomor telepon, isi SMS-nya sama message sendernya, harusnya itu ada. Nah, tapi di smartphone itu message sendernya itu dihilangin. Jadi hanya ada from sender sama ada hanya ada isi dari SMS. Sedangkan message sendernya itu nggak kelihatan. Nah, di situ kita bisa lihat bagaimana kita bisa mengetahui apakah isi SMS tersebut dikirimkan dari orang yang bersangkutan betul-betul valid atau tidak gitu. Nah, jika menggunakan HP-HP yang monokrom yang lama itu, saya bisa mendapatkan informasi from sender, SMS, dan jika di scroll terus ada message center gitu. Itu kalau misalnya di email itu seolah-olah kita buka header paling atas, kita bisa lihat dari sampai originating IP-nya kelihatan gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh developer gitu ya. Jadi tidak hanya melulu pengembangan mengenai user interface. Nah, kalau dari sisi user ya untuk security memang kurang, ya paling hanya sosialisasi aja, diperbanyak sosialisasi untuk keamanan user. Oke, kalau dari kita mungkin lebih ke sisi keamanan juga nyambung dari pernyataan Mas Arief. Tapi mungkin saya melihatnya dari sisi user penggunaan.
sekarang ini orang sering merekam sesuatu, menyimpan sesuatu dengan asumsi semuanya akan aman di tangan gitu. Padahal kita tidak tahu, terkadang seperti yang kemarin sudah dijelaskan, mungkin ketika Bluetooth dibuka untuk transfer file, kemudian ketika tidak digunakan Bluetooth tetap terbuka, itu merupakan celah keamanan di mana kemudahan dalam penggunaan smartphone ini untuk merekam, mengambil gambar, itu pun akan dimanfaatkan oleh mungkin hacker dan lain-lain. Jadi concern kita adalah penggunaan handphone ini ke penyimpanan datanya. Jadi jangan terlalu kita mempercayai apa yang ada di device kita ini akan selalu aman di tangan kita, apalagi di kemudian hari mungkin kita tidak tahu seperti yang terjadi akhir-akhir ini, banyak orang yang kehilangan data kemudian berpindah tangan ke tempat lain, bahkan ada yang handphone pun masih di tangan tapi data sudah tersebar di internet. Jadi mungkin concern kita lebih ke kita harus sangat berhati-hati dalam penggunaan smartphone ini. Itu saja. Terima kasih. Mungkin dari saya berpikir bahwa nanti suatu saat bahwa tablet ya itu tinggal kita memilih iOS apa yang kita pakai sesuai dengan keamanan kita masing-masing. Kembali lagi, misalnya sekarang ada Linux, ada Android. Ini barang dijual barang kosong, kita tinggal isi sesuai dengan keinginan kita. Nah itu suatu saat di Linux itu ada namanya aplikasi, namanya itu bukan aplikasi tapi operasi sistem itu Nemo yang dibangun di atas Linux menggunakan lisensi GPL asli open source. Kemudian yang berhasil diimplementasikan oleh Migo itu di handphone Nokia tipe N 770, tipe N 800 dan tipe N 810. Nah, dari aplikasi Linux yang ada di Nokia, apa dan vendor, dari aplikasi yang operasi sistem yang terinstall di Nokia, sebenarnya kita bisa menginstal operasi sistem Android juga. Jadi kita tinggal memilih yang aman itu yang mana, nanti tinggal kita pilih. Nah, yang tidak aman ya kalau handphonenya kita itu memang betul-betul dicuri. Itu aja. Terima kasih. Ya, kalau dari sisi komunitas, apalagi Android yang bicara tentang Android, saya memantau dari mailing list besar Android di Indonesia, itu hit per hari, postingan per hari sekitar ada 1000-an, 500 sampai 1000-an di Android, googlegroup.com. Kemudian di Facebook juga saya lihat pantau tiap hari apa kira-kira pertanyaan yang sering muncul. Kemudian Kopi Darat sama anggota Android juga sering saya coba lihat apa sebenarnya yang mereka keluhkan dari sisi keamanan, dan ternyata kecenderungannya komunitas menaruh harapan besar, kepercayaan besar pada Play, karena Google Play